warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya agar kita bisa sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama anak muda masa kini, yaitu tentang overthinking atau biasa disebut dengan terlalu banyak berpikir. Istilah ini memang populer dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan menjadi topik yang sering dibicarakan di media sosial. Banyak orang yang merasakan setiap malam susah tidur karena kepikiran, siang hari sulit fokus karena terlalu khawatir, bahkan ada yang sampai menurunkan semangat hidupnya hanya karena pikirannya terus dipenuhi hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, apa sih bahayanya overthinking dalam kehidupan sehari-hari? Saudaraku sekalian, overthinking bukan sekedar banyak berpikir. Islam justru mendorong kita untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akal untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Namun yang dimaksud overthinking di sini adalah pikiran yang berlebihan, melampaui batas wajar, hingga membuat hati tidak tenang, sulit bersyukur, dan selalu gelisah. Lalu bagaimana contohnya? Nah, contohnya sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita itu, misalnya ada seorang mahasiswa yang sudah belajar dengan baik, namun ketika akan ujian ia terlalu banyak berpikir. Ia takut nilainya jelek, takut dosennya marah, takut masa depannya suram. Akibatnya, justru saat ujian ia tidak bisa fokus dan akhirnya benar-benar gagal. Ada juga seorang pekerja yang baru saja melamar pekerjaan. Setelah interview, ia tidak bisa tidur semalaman hanya karena terus memikirkan apakah diterima atau ditolak. Padahal hasilnya belum tentu, tapi pikirannya sudah penuh kecemasan. Yang selanjutnya, bahkan ada yang karena melihat postingan orang lain di media sosial, lalu sibuk membandingkan dirinya. Ia berpikir, kenapa hidupku tidak seindah mereka? Kenapa aku selalu tertinggal? Pikiran itu terus berulang hingga membuat hatinya itu sedih, merasa tidak berharga, padahal Allah telah memberikan banyak nikmat yang semestinya disyukuri. Dari contoh-contoh tersebut terlihat jelas bahwa overthinking membuat kita kehilangan ketenangan, menjauhkan diri dari rasa syukur, bahkan membuat ibadah tidak khusyuk karena pikiran terus diganggu kegelisahan. Nah, untuk pandangan Islam tentang overthinking itu seperti apa sih? Islam adalah agama yang sempurna dan membawa ketenangan bagi hati manusia itu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innama al-yusri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat ini mengajarkan bahwa semuanya yang mudah, apa yang selalu sulit itu tentu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kita tuh harus bertawakal, bukan berarti kita tuh harus pasrah tanpa usaha, tetapi berusaha sebaik mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, lalu bagaimana solusinya dalam mengatasi overthinking itu sendiri? Nah, ada juga beberapa langkah Islam yang biasa kita lakukan untuk mengatasi overthinking kita, yaitu pertama, perbanyak zikir dan doa. Allah SWT sendiri mengingatkan kita hanya dengan menjadi kita tenang. Maksudnya itu kita tuh harus berpikir, jangan kalut, kita tuh harus banyak berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau membaca doa sebelum tidur dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Nah, contoh sehari-hari, ketika seorang siswa cemas menjelang ujian, alih-alih terus memikirkan kemungkinan gagal, ia mengambil
ia mengambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu berdoa agar Allah memudahkan hasilnya itu sendiri. Nanti hati kita tuh menjadi lebih tenang, ia bisa belajar lebih fokus. Yang kedua, sholat khusyuk, yang dimana itu sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dengan kita sholat adalah cara terbaik untuk menenangkan pikiran. Saat sujud, kita menyerahkan seluruh keluh kesah kepada Allah. Nah, contoh sehari-hari kita itu bisa seorang pekerja yang pusing dengan masalah kantor, ia berhenti sejenak saat azan berkumandang, sholat dengan tenang. Setelah sholat, pikirannya lebih jernih untuk mencari solusinya tersebut. Yang ketiga ada belajar tawakal atau husnuzon. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar kendali. Setelah usaha, serahkan pada Allah. Berbaik sangkalah pada Allah, karena rencananya selalu lebih indah daripada rencana kita. Nah, contoh sehariannya seperti apa? Seorang pemuda yang melamar kerja, setelah interview ia tidak larut dalam pikiran kalau gagal bagaimana. Ia tenang karena yakin kalau tidak diterima berarti ada rezeki lain yang lebih baik menantinya. Yang keempat, hidup seimbang dan menjaga kesehatan. Islam juga mengajarkan keseimbangan, tidur yang cukup, olahraga, bersosialisasi, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga juga dapat mengurangi overthinking. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, daripada terus memikirkan masalah, seorang remaja memilih olahraga atau ngobrol dengan sahabatnya. Setelah itu, ia merasa lebih ringan, tidak terbebani pikirannya. Nah, untuk overthinking ini biasanya itu hanyalah jebakan pikiran. Semakin kita memikirkannya, semakin hati kita jauh dari ketenangan. Padahal Islam telah memberikan solusi, yaitu zikir, doa, sholat, tawakal, dan husnuzan. Dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Dengan tawakal, pikiran menjadi ringan. Dengan husnuzan, kita yakin bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Maka, mulai hari ini, marilah kita berhenti larut dalam pikiran yang belum tentu terjadi. Gunakan waktu untuk berusaha yang nyata, berdoa, dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Ya Allah, tenangkan hati kami, jauhkan dari kecemasan yang berlebihan, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur dan bertawakal kepadamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.